Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda Ibu semuanya, bagaimana keadaannya? Semoga Ananda Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah, kali ini materi pelajaran kita mengenai peluang, khususnya peluang empirik, yaitu bersama Ibu Betty Anggreni, anggota MGMP Matematika SMP MTS Kota Padang. Nah, adapun indikator pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Mampu menentukan peluang empirik suatu percobaan. 2. Mampu menentukan ruang sampel dan titik sampel dari suatu eksperimen. Peluang. Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Bidang yang paling banyak menggunakan istilah peluang adalah permainan, undian, dan judi. Hal ini disebabkan bahwa teori peluang lahir dari meja judi kira-kira 300 tahun yang lalu, yaitu abad ke-17. Tetapi bukan untuk berjudi, melainkan untuk dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan, yaitu teori peluang sebagai salah satu cabang dari ilmu matematika. Nah, oleh sebab itu, contoh-contoh maupun soal-soal pada teori peluang sebagian besar menggunakan alat-alat judi seperti dadu, kartu, dan lain-lain. Dengan harapan setelah mempelajari teori peluang, maka kita menyadari bahwa berjudi itu tidak baik karena kemungkinan kalah lebih besar daripada kemungkinan menang. Nah, perhatikan gambar ini. Ini alat yang biasanya dipakai untuk materi peluang ini, yaitu ada lempengan, ada kartu bridge, ada dadu, dan koin. Beberapa ilmuwan yang mengkaji teori peluang yaitu Blaise Pascal. Ini tokohnya. Yang berikutnya yaitu Pierre de Fermat. Ini tokohnya. Ada dua jenis cara menghitung peluang, yaitu 1. Peluang empirik atau empiris, 2. Peluang teoritik atau teoritis. Nah, sekarang kita mengkaji tentang peluang empirik. Peluang empirik adalah peluang yang didapat dari perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap banyaknya percobaan yang dilakukan. Secara matematis, peluang empirik dapat ditulis, peluang kejadian A sama dengan frekuensi atau banyak kejadian A yang muncul per banyak percobaan yang dilakukan. Peluang kejadian A kita tulis PA. Jadi, PA sama dengan frekuensi atau banyak kejadian A yang muncul per banyaknya percobaan yang dilakukan. Nah, untuk lebih mendalaminya, kita lihat contoh soal berikut. 1. Sebuah dadu bermata 6 dilempar sebanyak 1000 kali percobaan. Ternyata muncul mata dadu 3 sebanyak 200 kali. Tentukan peluang empirik muncul mata dadu 3. Ini dadunya muncul mata dadu 3. Kita buat penyelesaiannya, buat diikatnya dulu. Banyak percobaan yang dilakukan 1000 kali. Frekuensi atau banyak kejadian mata dadu 3 adalah 200 kali. Jadi peluang mata dadu 3 sama dengan frekuensi atau banyak mata dadu 3 yang muncul per banyak percobaan yang dilakukan. P mata dadu 3 adalah 200 per 1000. Kita perkecil sehingga dapat 1/5. Jadi peluang muncul mata dadu 3 adalah 1/5. Nah, kita lanjut ke soal kedua. Berikut kejadian yang muncul dari pelemparan sebuah mata uang logam sebanyak 10 kali. Ada G di sini, ada A. G itu gambar, A itu angka, yaitu G, G, A, G, A, A, G, G, A, G sebanyak 10 kali. Nah, pertanyaannya, berapakah peluang empirik munculnya sisi angka? Ini koin yang dilempar. Ada sisi angka, sisi gambar. Kita buat penyelesaiannya. Banyak percobaan 10 kali. Banyaknya angka yang muncul. Kita lihat angka dari 10 percobaan itu. Ternyata muncul angka sebanyak 4 kali. Nah, peluang muncul angka sama dengan frekuensi atau banyak angka yang muncul per banyak percobaan yang dilakukan. Kita substitusikan nilainya, lalu kita perkecil dapat 2/5. Jadi, peluang empirik munculnya sisi angka adalah 2/5. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 20 kali, ternyata tim Indonesia menang 12 kali, seri 6 kali, dan kalah 2 kali. Dari data yang sudah ada, jika tim Indonesia bertanding sekali lagi, berapa peluang tim Indonesia akan menang? Nah, di sini kita buat diketahuinya banyak pertandingan ada 20 kali, tim Indonesia menang 12 kali, seri 6 kali, dan kalah 2 kali. Ditanyanya peluang menang, artinya yaitu frekuensi menang per banyaknya pertandingan yang dilakukan. Kita substitusikan nilainya 12/20, kita perkecil 3/5. Jadi,
Banyaknya peluang tim Indonesia akan menang adalah 3/5. Nah, sekarang kita masuk pada istilah pada peluang. Istilah-istilah yang akan ditemui pada peluang yaitu ada ruang sampel dan ada titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil atau banyak kejadian yang mungkin terjadi. Biasanya disimbolkan dengan huruf S besar. Contoh, ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu adalah S sama dengan buka tanda himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita perhatikan di sini, ini ada dadu. Dadu ini ada mata 1, mata 2, mata 3, mata 3, 4, mata 5, mata 6. Itu makanya ruang sampelnya 1 sampai 6. Contoh berikutnya yaitu ruang sampel pada pelemparan sebuah mata uang logam atau koin. Nah, di sini S sama dengan tanda himpunan A atau G. A itu gambar, A itu angka, G itu gambar. Perhatikan di sini ada koin, koinnya ada sisi angka dan ada sisi gambar. Dalam menulis, membuat, menghitung, atau menentukan ruang sampel, kita dapat menggunakan cara berikut. 1. Membuat tabel atau daftar. 2. Membuat diagram pohon. 3. Himpunan pasang berurutan. Sehingga anggota-anggota ruang sampel dapat didaftarkan secara mudah dan teratur. Titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Untuk menentukan banyak titik sampel yang mungkin terjadi, kita bisa menggunakan rumus. Banyak titik sampel pada koin 2 pangkat N. Kenapa 2? Kita lihat di sini koin. Di koin itu ada sisi angka dan sisi gambar 2, makanya 2 pangkat N. N itu banyaknya koin yang digunakan. Berikutnya lagi, banyak titik sampel pada dadu yaitu 6 pangkat N. 6 didapat dari, kita lihat di sini dadu, ada mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu datangnya 6-nya. N-nya yaitu banyaknya dadu yang digunakan. Nah, kita lihat contoh soalnya biar lebih mendalami ruang sampel dan titik sampel. 1. Tentukan ruang sampel dan banyak titik sampel pada percobaan melempar 2 mata uang bersama-sama. Di sini kita buatlah ruang sampelnya, kita sajikan dalam bentuk diagram pohon. Sini perhatikan diagram pohonnya, ada koin 1 yang berwarna hijau, ada koin kedua yang berwarna putih. Koin 1 sisi angka dan gambar, begitu juga dengan koin kedua ada sisi angka dan gambar. Jika dipertemukan, kita lempar, maka ruang sampel terbentuk yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka atau gambar-gambar. Jadi ada ini ruang sampelnya. Nah, banyak titik sampel karena di sini koin berarti 2 pangkat N, 2 pangkat 2. N-nya 2 didapat dari banyaknya koinnya. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 yaitu 4. Tentukan ruang sampel pada percobaan melempar sebuah koin dan sebuah dadu sekaligus. Berapa pula banyak titik sampelnya? Ini soal yang kedua. Nah, kita selesaikan. Untuk menentukan ruang sampel, kita gunakan tabel atau daftar. Perhatikan tabel atau daftar berikut. Di sini ada koin yaitu sisi angka dan gambar dan dadu ada mata 1 sampai mata 6. Jika dipertemukan, maka kita diperoleh ruang sampelnya yaitu tanda himpunan A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6. A itu angka, G itu gambar. Nah, di sini banyak titik sampelnya itu 2 kali 6. 2 didapat dari koinnya ada sisi angka dan gambar 2 jadinya. Dadunya ada mata 1 sampai mata 6, makanya 6, 2 kali 6, 12. Atau kita hitung saja berapa ruang sampel yang ada dalam tabel ini. Sama, jumlahnya juga 12. Itulah titik sampelnya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Tentukan banyak titik sampel dari ruang sampel eksperimen 3 koin dan 2 dadu yang dilempar bersamaan. Nah, kita tentukan terlebih dahulu banyak titik sampel dari masing-masing eksperimen. Eksperimen pertama yaitu banyak titik sampel dari 3 koin, yaitu kita pakai rumus 2 pangkat N. 2 pangkat 3, 3 kita dapat dari jumlah koinnya. 2 pangkat 3 artinya 2 dikalikan sebanyak 3 kali, dapat 8. Nah, banyak titik sampel dari 2 dadu yaitu 6 pangkat N. 6, N-nya dapat 2 karena dadunya ada 2, yaitu 6 pangkat 2 artinya 6 kali 6, dapat 36. Lalu, untuk mencari titik sampelnya, kita kalikanlah 8 dikali 36, yaitu 288. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.